Ini belum coy lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Biar gak ngantuk nih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal awali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Udah tadi ya. Sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah, kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma hadrati sultanil auliya As-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz san jami' wali songo Husan Bakhadir Bangkalan Madura wa ila rum Mbah Cimasari Jombang Ki Asas Samsul Arif Situ Bondo Mbah Waqaf Bismillah Ki Mbah Soleh Samendi Mbah Surga Surgi Mbah Selagah Mbah Khotam Mbah Gede Pasuruan Ki Ahmad Siddiq Jember Ki Bisri Mustafa Ki Maksum Ki Maimun Zubair Rembang khususan ila roh Mbah Dula Salam Mbah Salam Mahfud Mbah Yai Abdullah Rifai Baca Nyai Salamah Mbah Muhammadun Pondoan Pati Kusan laro Mbah Arwani Kudus, Kiai Turekan Kudus, Kiai Makmun, Kiai Ali, Mbah Anwar, Mbah Fatoni, Mbah Ahmad, Mbah Soleh daerah Semarang, Kusan Ilaro, Abu Yadimiyati Banten, Syekh Nawawi Banten, semua guru-guru kita yang ada di Banten dan Cirebon, Kang Aib, termasuk Kang Aib Cirebon ya, Kusan Ilaro, Kiai Yusuf Taujiri Garut, Ki Ilyas Rukhiyat, Ajengan Khair Afandi, Abah Anom, Ki Muhammad Asal, Tasik Malaya, Mama Falak Bagintongan, Aang Nuh, Ki Ahmad Syatibi Cianjur, Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, sebelum ngaji ini masih ada selilitan di gigi bayaran SPP nih. Lu berapa bulan lagi? 3 bulan. Ini kok kosong semua? Wah, nggak beres lu. Ono lu Jul, majuan sih majuan. Maju terus, rapat sini rapat. Nah, lu majuan. Lu makanya nih, kamu yang benar besok-besok. Jangan kemudian bayaran SPP aja ngaji serius ya. Lah kemarin-kemarin ngilang. Ngerti? Abang lu ini ngilang nih, belum kelihatan. Ya udah nggak apa-apa, bayar ada duit mah. Lu berapa duit Ramli sebulan?
100 juta. Masya Allah. 150 kan kali 3 bulan berarti berapa? 450 itu gopek kurang gocap. Masya Allah. Tuh 2, 3, 4. Nih 450. Duit semua. Ya enggak? Lu serahin ke Kang Ono kalau takut hilang ya, titipin. Tuh 450. Lu berapa Jul, Panjul? 6 kali 4, 24. Ntar kembali ya. Kembali cembuan, ya kan buat beli es. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini 250. Kan harusnya 240. Ya, ntar serahin ke Kang Asep ya dibayarin. Kan 1, 2, 3, 4 nih. 4 bulan. Tuh duit kabeh. Ya. Apa tadi? Kembali 10.000. Tuh 250.000 itu. Tuh apa Mi? Ini anak Kupang masih minta duit. Nih Mas Bang, gak kelihatan. Nih buat ongkos kuliah 150. Terus lu apa? Uang sayur lah. Habis sudah majuan gak nyampe gua. Kalau suruh maju. Atuh habis. Astagfirullahaladzim. Iya. Baru gua ngumpulin lah tinggal berapa ini. Tuh 2. Wah kurang dan ntar. Kurang 2,5. Udah bagian dah. Apa Al mau? Pak Ali mau. Oke kita lanjutkan. Lah berapa? 4,5, 2,5, 700. Sama lu 4,5. Lah 1 juta. Lah lu pikir 1.200.000 ya? 1.200 2 menit. Wah, keren ya. Oke bodo amat lah. Kalau kaya gitu aja udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ya'tihim itu ya. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Wa ma ya'ti dan tidaklah datang namanya nafi him pada kaum siapa yang itu udah ya. Enggak apa-apa udah tanggung. Siapa mir rasulin, siapa utusan. Nah, itu yang kemarin saya ingat. Minnya di situ adalah min zaidah. Illa kanu kecuali ada siapa kaum bihi dengan rasul itu yastahziuna menghina, mengejek. Jadi tidaklah datang seorang rasul kepada kaum kecuali kaum tadi senantiasa mengejek dari dulu ya seperti itu. Maka kalian nanti kalau kan kalian sekarang santri. Ya santri kan selamanya, nanti ke depan kan kalau saya udah mati, guru-guru yang lain udah pada mati, lah kan kalian yang meneruskan. Nah begitu kalian meneruskan dakwah kan artinya mendakwakan agama Nabi Rasul. Kan gitu. Ya nanti pasti dihina, dicaci maki, diejek segala macam. Lo jangan marah, orang Nabi Rasul juga diejek. Jelas maksudnya? Jangan jadi ustadz gila hormat. Ya pengennya digelarin karpet merah. Ceramah pengen diamplopin. Emang para nabi dulu pernah diamplopin? Lah kagak. Para nabi, para utusan itu malah keluar duit. Tuh begono. Lah maka kemarin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Loh itu hak adanya. Gitu loh. Dan ilmu agama kan memang tujuannya bukan untuk nyari duit. Jelas maksudnya nih. Ini harus kalian tanamkan. Lah dan saya tanya sama kalian. Kalian ngaji di Al-Aziz bayar berapa sebulan? Usul Pak. Sebulan 30 hari Pak. Wah iya dari dulu. Jelas maksudnya. Maka kalian di sini pun saya nggak pernah memberatkan kaitannya bayaran, kaitannya materi. Bahkan kalian saya kasih. Nah kalian nanti menyebarkan agama juga jangan mata duitan. Berarti maksudnya? Ya khidmat. Kalau memang kalian ceramah atau khutbah dikasih ya alhamdulillah. Kalau enggak ya astagfirullah. Begitu ya? Iya. Payah berarti ya harus tetap ditanamkan nilai-nilai ikhlas. Andaikan ada yang ngasih bisaroh ya terima. Kok bisarohnya amplopnya tipis Pak? Ya semua amplop tipis. Ya enggak? Isinya tuh yang tebel ya. Nah, ya artinya jangan kebangetan mata duitan lah. Istilahnya begitu. Nah terus bagaimana?
Untuk menghilangkan itu usaha. Tuh, harus punya usaha. Jangan kalian pikir dulu saya punya usaha roti kasub. Jana tuh masih ingat nah. Yang lainnya mah enggak dah. Umi ingat Mi. Dulu saya punya usaha roti namanya Nahu Bakery. Yang jalanin bapaknya Otimah. Lu serius? Sekarang juga saya masih punya usaha sembako di Keranji. Lu mah nggak pernah tahu. Termasuk saya punya usaha gurandil. Tahu gurandil nggak? Naon di sia yang buat giling batu-batu akan dilebur jadi emas itu. Saya punya usaha, jangan kalian pikir saya tidur. Kontrakan saya ada berapa pintu? Lalu hitung aja dah. Ngerti maksudnya? Lah tetap saya punya usaha. Lah saya biar kata tidur bukan berarti saya nggak ada penghasilan. Lah belum saya nyalo. Untuk ini maaf kata, untuk menghindarkan supaya kita nggak tamak dalam arti roja'u i'ta'il ghair, mengharap semata-mata pemberian orang lain, maka walaupun sedikit punya usaha. Kalau bahasanya orang Kudus, jigang. Apa artinya jigang? Ngaji sambil dagang. Puasa ini aja saya nggak jualan sarung. Lu yang kecil-kecil nggak tahu. Tanya Rusup, tanya Begeng. Ya nggak? Dulu yang namanya sarung untuk santri pasti ada jatah. Bahkan satu santri kadang-kadang 2, saya kasih 3. Karena sedalam 1 bulan saya bisa jual ribuan sarung ataupun kuku. Lah untungnya buat bagi kalian itu. Cuman semenjak copet 19 ini melanda, udah 3 puasa ini. Jadi kayak Bang Toyib kan, 3 kali puasa, 3 kali lebaran, nggak pulang-pulang. Ala Bang Toyib itu mah. Tuh jelas ya. Jadi untuk mengantisipasi itu, kalian punya usaha atau kerja. Waktu yang ada disisakan, bukan disisakan sedikit atau kalau disisakan, dipentingkan untuk khidmat di agama. Walaupun ngaji alibata, ngaji pesolatan, ngaji nahu dasar, kalian harus kembangkan dimanapun. Begono. Oke, aima aminu. Tegasnya tidak beriman siapa kaum bi dengan Rasul. Balkanu bahkan ada siapa Rasul, siapa kaum ada itu minal mustahziina. Tuh kalian harus dilatih ilmu sorobnya. Mustahziun. Itu kan isim fa'il dari istahza'a yastahzi'u. Istihza'an wa mustahza'an fahuwa mustahziun. Kalau mustahza'un itu berarti isim maf'ul. Kalau mustahzi' itu orang yang menghina, kalau mustahza orang yang dihina. Itu kan pentingnya sorob di situ. Balkanu bahkan ada siapa kaum itu minal mustahziina, orang-orang yang menghina alaihi atas Rasul. Wayandimuna dan akan menyesal siapa kaum yaumal kiamati dalam hari kiamat. Walakin la yanfa'u, dan tetapi tidaklah memberi manfaat, tidak akan memberi manfaat fi'il mudhari' hum pada kaum apa an-nadmu penyesalan. Lah nanti orang-orang yang menghina para utusan, orang yang suka menghujat ibaratnya para wali, para kiai, para tokoh, padahal dia tidak berbuat apa-apa, enggak maslahat apa-apa untuk umat, nanti pada hari kiamat menyesal. Cuman untuk apa penyesalan di hari kiamat? La yanfa'uhumun nadmu. Penyesalan tidaklah memberi manfaat pada hari kiamat. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Alam yarau, apakah tidak melihat siapa kaum? Kam pada berapa banyak? Itu namanya kam khobariyah, bukan kam istifhamiyah. Kam pada berapa banyak? Ahlakna, telah membinasakan, telah menghancurkan siapa kami Allah.
qablahum dalam sebelum kaum minal kuruni nyatanya dari kurun. Kurun itu asli bahasa Arab, mufrad dari kata-kata kornun. Lo ngerti? Namun kornun mempunyai dua makna. Ada yang kornun artinya tanduk, ada kornun yang artinya masa. Nah, bagaimana cara membedakan? Ya lihat siakul kalam. Loh gitu loh. Maka ada raja namanya Dzulqarnain, orang yang mempunyai dua tanduk. Bukan orang itu bertanduk, emang jin. Nah, itu kok gelarnya Dzulqarnain. Beliau suka make mahkota, cuman mahkotanya itu kan mahkota kan kadang-kadang muncul dua tanduk begini. Ngerti maksudnya? Maka nama aslinya kan Iskandar Dzulqarnain. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya Alexander the Great. Nah, itulah raja, termasuk salah satu raja Yunani, termasuk yang orang hebat itu. Nah, dulu santri Al-Aziz ada orang Medan, orang Batak, namanya Iskan. Lu ingat sob, temen lu Iskandar Siregar dia ya? Iya Siregar. Lah lu mah di sini udah nggak ada orang Batak. Lah dulu mah ada orang Batak ya nggak? Nah ini orang Batuk baru nyampe. Lah iya kan? Ngeteh Kang. Ngaloet, ulah sehari bae tuh, barang penting sari kene mong jalani mah. Oke. Kamu tadi ikut santunan bunga? Enggak. Mau kasihan amat, nggak punya duit. Mana tadi? Ntar duit lu kembalian 10.000, kasihin bunga, kasihan nih. Berapa lama nggak saya kebagi-bagi? Ini nggak ada, ntar di dalam ada. Lu punya duit nah? Wah, lu tadi ikut santunan nggak? Nih bunga nih, saya kasih, kasihan. Berdua sama Jana. Kasihan Jana. Nur pelotot, aduh. Beta tidak dibagi beta. Udah amat. Kalau enggak gini dah, bunga 20, Jana 20, beta kasih. Ya. Lu minta sama Arifin ya, lihat. Ya, duit tinggal 200 no, ntar buat muku Majalengka ya. Nanti saya ngepet dulu lah, dapat lagi. Kau ini. Oke. Yakni mengendaki benar ya, sapa Allah kaitannya menafsiri ayat alam yarau kam ahlakna alam yukhbir ahlu makkata. Alam yukhbir, apakah belum memberi kabar siapa ahlu makkata, penduduk Mekah. Nah itu maksudnya kaitannya alam yarau kam ahlakna qablahu minal kuruni wal kurunu. Dan bermula maknanya kurun, ahlu kulli asrin. Ahlu kulli asrin itu penduduk setiap masa. Asar itu kan masa. Maka wal asri ada yang mengartikan demi masa. Walaupun ada juga mufasir yang mengartikan demi waktu asar. Tuh, cuman secara asrun itu masa. Summu diberi nama siapa ahlu kulli asrin, penduduk setiap masa, bidzalika dengan itu kurun, liktironihim karena membarenginya ahlu kulli asrin fil wujudi di dalam wujudnya. Alam yarau itu maf'ulnya alam yarau, maf'ul tsaninya annahum pada sesungguhnya mereka siapa? Aitil kal kuruna. Nah itu tafsiran daripada hum, karena hum kan di mahal nasab, maka tilkal kuruna. Tegasnya sesungguhnya mereka itu kurun. La ya asalnya begitu. La yarji'una itu tidak kembali siapa tilkal kurun ilaihim kepada mereka. Kembali ila dunya kepada dunia. Afala ya'tabiruna, apakah tidak mengambil ibarat, mengambil pelajaran siapa ahli kulli asrin tadi atau tilkal kurun
minhu dari pelajaran tadi. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun. Wa in kullun, nah itu innya in nafi, dan tidaklah bermula masing-masing. Nah kullun yang kemarin sudah saya sampaikan, ay kullu wahidin atau kullu ahadin, dan tidaklah bermula masing-masing dari mereka. Muhdharuna itu dihadirkan, lama jami'un tidaklah itu ya, jami'un itu khobar juga ya, semuanya. Ladaina itu di sisi kami, muhdharu, awas gini nggak enak begitu. Wa in kullun, dan tidaklah bermula masing-masing. Lama jami'un, maka tidaklah bermula semuanya. Ladaina itu di sisi kami, muhdharuna, bermula orang-orang yang dihadirkan. Nah begitu loh. Dan apakah masing-masing udah ada tafsirnya. Ai wa ma kullun, dan tidaklah bermula masing-masing. Itu menandakan wa in kullun ditafsiri dengan ma, menandakan innya adalah in nafi. Maksudnya illa jami'un, kecuali itu bermula semuanya. Ladaina itu di sisi kami, muhdharuna, bermula orang-orang yang dihadirkan. Wa in kuriat, dan apabila dibaca apa lafaz lamma tadi bitakhfifi, dengan dibaca ringan, in ya, wa in dan bermula in gitu loh. Wah, kuriat itu dibaca apa in bitakhfifi, dengan takhfif jadi in. Takunu gimana sob? Wa in kuriat bitakhfif takunu in bimakna qad. Wa in kuriat, dan apabila dibaca apa in bitakhfif dengan takhfif, takunu maka ada apa in itu bimakna takhfifi, bimakna qad, semakna dengan qad, yakni mengendaki siapa Allah. In kullu makhlukin yujma'u yaumal qiyamati fi hadratina. In kullu makhlukin, betul-betul bermula setiap makhluk. Yujma'u itu dikumpulkan siapa kullu makhluk yaumal qiyamati, di dalam hari kiamat. Fi hadratina itu ladaina, disarai dengan fi hadratina, di dalam hadirat kami. Wa nujazi, dan membalas siapa kami hi pada kulli makhluk ala amalihi, atas amalnya kulli makhluk. Karena setiap makhluk dibalas dengan amalnya. In khairan fa khairun wa in syarron fa syarrun. In khairan, jika ada apa amal, khairan itu baik, itu asalnya in kana amalu khairon fa khairun ay fa jazauhu khairun. Nyambung. Wa in syarron ay wa in kana amaluhu, itu syarron, jelek. Jangan keder kalian. In khairon fa khairun. Ini berkali-kali saya sampaikan. In khairon, kok tiba-tiba ini khairon, ini khobar. Terus khobarnya siapa? Di sini ada kana yang dibuang. Apa sob nadomnya? Tuh, nggak nyambung Yusuf mah. Kang Asep apal? Nah itu Kang Asep apal. Wa yahdifuna wa yubkunal khobar wa ba'dain walau katsiron lastahar. Jadi kana sama isimnya apabila jatuh setelah in itu kebanyakan dibuang. Terkeder lagi kok in khairan, nah gitu loh. Kama qala, sebagaimana telah bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, ma min ahadin illa wa yukallimu rabbuhu yaumal qiyamah.
Ma min ahadin, tidaklah bermula seseorang, illa wa yukallimu, kecuali itu akan mengajak bicara. Siapa Rabbuhu, Tuhannya ahad, yaumal kiamat, di dalam hari kiamat. Walaisa, dan tidaklah ada itu bainahu, antara ahad, wa bainallahi ta'ala, dan antara Allah ta'ala. Siapa yang laisa? Turjamanun, penerjemah. Nanti setiap individu di antara kita akan diajak bicara oleh Allah tanpa ada penerjemah, nggak ada yang dampingi. Fayang duru, maka melihat, tengok siapa dzalikal abdu, itu budak, kayak lavi itu kan tengok kiri kanan ya. Apa? Lu tadi sore mandi gak sih? Aku masih garuk-garuk aja begitu. Mandi bener? Lah. Wasimalan, dan kiri. Lah itu Pak, naik ke puncak gunung Pak. Naik ke puncak gunung. Itu tengok ke kiri, tengok ke kanan. La. Ya. Lah. Bukan, ini pada hari kiamat. Begitu pada hari kiamat, ia diajak dialog oleh Allah, enggak ada penerjemah. Dia pelotat, tengok kiri kanan. Fala yara, maka tidak melihat siapa ahad, illa ma, kecuali perbuatan qaddama, yang telah melakukan siapa ahad, min amalihi, nyatanya dari amalnya ahad. Wayang turu, dan memandang siapa ahad, wajahu, pada hadapannya ahad, dia memandang di depannya. Fala yara illan naro, maka tidak melihat siapa ahad, illan naro, kecuali api neraka. Fa fi dzalikal waqti, maka di dalam itu waktu, yus'alu, diinterogasi siapa ahad, an khamsati asya'a, tentang 5 beberapa perkara. Ini bangun dulu. Ayo, jangan tuh, bangun dulu. Ayo ya, melek, bangun. Perempuan ada yang melek? Ada yang melek. Ayo adik, bangun, melek, ayo. Nah, ini penting supaya kalian tahu. Ini kecuali al udah terlanjur tidur. Al awalu, bermula yang pertama nih, 5 poin yang ditanya nanti pada hari kiamat. Yus'alu minhu fima afnaita umroka. Yus'alu, diinterogasi siapa ahad, minhu, yus'alu, diinterogasi apa, minhu, dari ahad, fima, di dalam apakah. Itu ma-nya asalnya panjang, fima. Kok itu alifnya kok nggak ada? Tuh asalnya begini. Tuh sob, lu siap-siap gue tanya sob. Awalnya begini, cuman kalau buat istifham alifnya dibuang menjadi fima. Termasuk juz amma itu kan amma yatasa alur kan begini. Asalnya kan anma begini. Asalnya ya panjang, amma. Apa sob nantumnya? Nah itu Ben Yusuf apa ya? Wa ma fil istifhami in jurrat khudif alifuha wa auliyalha in taqif. Lalu pikir gua nggak hafal alfiah apa dari ujung sampai ke ujungnya nggak. Kalau pas lagi giliran hafal, lupa ya lupa. Fima, dalam apakah, afnaita, menghabiskan, merusak, maksudnya menghabiskan siapa kamu, umroka, pada umurmu. Tuh dengerin, yang muda-muda Mas Boko, jangan garukin gudik mulu ya, ntar garukin gudiknya, didengerin. Yang kedua tuh, pertama umurnya, yang kedua fima, di dalam apakah, ablaita, menghabiskan juga siapa kamu, syababaka, pada masa mudamu. Oh masih anak-anak, masih pada muda, jangan main mulu, kan sering saya tegur kalau kalian main. Orang perut udah kenyang habis buka, kayak tadi al aja makan kolak aja sampai nambah 4. Lu serius, itu orangnya tidur kekenyangan. Lah orang saya rekam lah, habis makan nasi nambah sekaligus 2 gelas gede, astagfirullahaladzim ya. Nah kadang-kadang masih keluar ke warung jajan, ya saya tegur lah, jangan mentang-mentang sekarang punya duit kemudian habiskan lah. Itu namanya, itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Nih dengerin, nih Alia sering saya omelin, kadang-kadang lucu, beli petasan.
Ini gunanya sama lu pada. Petasan itu yang pengen didengerin apanya? Suaranya. Lah giliran suaranya mau bunyi, kupingnya ditutup. Sakit apa enggak orang begitu? Loh iya kan? Harusnya kalau petasan bunyi dengerin. Dua lah kan begitu. Lah ini beli petasan, begitu petasannya mau meledak, kupingnya ditutup. Saya sakit. Loh iya kan? Weh Lapi, ntar lu pulang lebaran mau beli petasan. Kalau beli petasan dengerin yang baik di telinganya. Ya kalau perlu bunyiin di samping telinga, duar, ntar ketawa ngakak ya. Ada iya. Ada lucu, coba aja kalian kadang-kadang kalau di daerah itu petasan itu sampai segede botol aqua itu loh, galon. Ya enggak, wah duara sampai ucengnya, uceng apa itu? Apa kalau bahasa Betawinya? Sumbu. Kalau bahasa Jawanya kan uceng. Oh ya, sumbunya panjang. Ya enggak? Sumbu panjang meledaknya lama, jangan sumbu pendek. Ya enggak, dikit-dikit meledak. Ngerti maksudnya? Nah, begitu bunyi, rame-rame ditutupin. Wah, saya kadang-kadang ketawa lucu loh, ini orang maunya apa sih sebenarnya? Loh iya apa enggak? Coba kalian pikir-pikir. Lah iya. Aduh. Lapi nanya, mikir Pak, lah orang saya nggak punya pikiran. Lah kan kacau kan. Angel. Tuh, masa muda. Oh enggak, kan lagunya Bang Haji Rhoma Irama begitu. Dimintai pertanggungjawaban. Kamu masa anak-anak. Kan anak-anak waktunya main Pak, oke main. Tapi kan main ada batasan. Kan udah saya ingetin, cok dengerin. Lu kudu tobat. Dalam arti syahadat ulang lo. Lah sembarangan lo. Kacau. Yang kedua Cok, ditanyai Cok. Lah iya kan? Ini yang suka nyolong. Ya, kan suka ada namanya Santi mah nyolongin duit, apa kan ada. Ya nggak boleh. Yang kedua, yang ketiga sekarang. Wasalitsu dan bermula yang ketiga. Min ainak tasabta. Malaka min aina, dari manakah iktasabta mendapatkan siapa kamu malaka pada hartamu. Kamu dapat duit, kamu jajan, ya. Dapat duit dari mana? Oh dibagi sama orang tua. Oh habis santunan. Nah, itu kan berarti jelas. Oh ini dari mana? Nyolong. Loh ya, loh. Nggak ada yang lihat kok Pak. Iya nggak ada yang lihat. Kalau ada yang lihat mah ketangkep lu. Lu iya apa enggak? Tapi Allah Maha melihat. Itu pertama, dari mana kamu dapatkan duit? Koruptor semua ini bisa nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, wa fi ayyi syai'in saraftahu. Wa fi ayyi syai'in, dan dalam manakah sesuatu, untuk apakah kamangannya? Sarafta, mempergunakan siapa kamu pada harta. Duit yang kamu boleh nyolong kemanain? Buat main PS Pak, buat main ke warnet Pak. Lu ya enggak? Wah, maka ini berarti kan saya wanti-wanti sama kalian. Jangan pernah celamitan. Ini serius nih. Kan kalian pada ngasih kitab Ta'limul Muta'alim. Kan suruh jauhi yang haram, termasuk jauhi yang syubhat. Orang yang dikasih makan dari makanan yang haram, termasuk syubhat, itu untuk ngapalin itu sulit. Ya kan? Ya, itu diantaranya. Makan halal itu penting. Maka bahkan sampai Rasul bersabda, tolabul halali faridotun ba'dal faridoh. Mencari rezeki halal itu wajib faridoh, kewajiban setelah sholat fardu. Termasuk maksiat. Itu bisa menghalangi hafalan seseorang. Maka Imam Syafi'i waktu itu pernah sulit menghafal, akhirnya mengadu kepada gurunya Kiai Waqi'. Ini yang dalam kitab Ta'limul Muta'alim diabadikan, syaqautu ila
waqi'in su'a hifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi dan seterusnya. Loh, ini penting. Maka warok itu apa? Menjaga diri, jangan mengambil yang bukan miliknya. Ya kecuali kayak itu kan udah disediakan. Kecuali itu udah disediakan. Kalian masak di Al-Aziz, beras saya siapin, uang belanja saya kasih, gas habis tinggal minta ke warung saya yang bayar. Itu kan namanya udah disediakan. Loh iya kan? Nah selebih dari itu, umpamanya kok ada apa-apa di rumah atau di mana kalian ke warung, kan dengerin nih, ini sering kejadian dari dulu kan sebenarnya kalau di warung kan, kalau bawaan itu kan tipis-tipis, iya Kak, ngambil 5 langsung ditelan ya Kak, istilahnya darmaji, dahar 5 dihitung hiji. Loh iya apa enggak? Pengalaman pribadi lu kayaknya Odon nih, iya Don. Awas. Wah, mak yang punya warung nggak ngelihat ini Pak. Iya bener nggak ngelihat. Tapi Allah melihat, dan itu nanti akan menghambat hafalan. Muales, dibilanginya susah. Ini kaitannya hidayah. Hidayah memang milik Allah. Tapi kita harus mempersiapkan hidayah. Ini begini gampangannya. Ini gelas ya gelas. Kalau diisi, ini kemudian saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menengada begini diisi, terisi apa enggak? Nah, coba kalau gelas ini dibalik, biar kata hujan gede, keisi apa enggak? Lah enggak. Nah kita mempersiapkan atau menyambut hidayah Allah itu apa bukan? Nah cara untuk menyambut hidayah Allah, menyambut taufik hidayahnya Allah adalah dengan cara menjaga diri dari yang haram. Maka ini nggak ada kultum sama sekali ya, kecuali saya pertama doang itu ya. Harusnya diisi, nggak apa-apa. Kan takwa, wawunya itu kan wah. Ada nanti nggak kelar-kelar orang pengen ngebut ngaji biar khatam. Udah ya lanjut nggak kelar. Lu seneng wah asik. Ya. Wal khamisu dan bermula yang kelima itu apakah amilta mengamalkan siapa kamu bima dengan ilmu alimta yang mengetahui siapa kamu berilmu apa yang kamu kerjakan kaitannya ilmu itu. Oh maka manfaatnya ilmu satu, kerjakan ilmu itu, syukur-syukur bisa diajarkan jelas. Nah itu minimal ilmu diamalkan untuk diri sendiri itu udah ilmu manfaat. Tuh, kalau ada ilmu hanya buat pengalaman, nggak diterapkan dalam kehidupan, wah bahaya. Wa fi hadisin akhar, dan itu di dalam hadis yang lain bermula redaksi qala alaihi salatu wassalam awaluma bermula awalnya perkara yus'alu yang diinterogasi, yang ditanya siapa al-abdu seorang hamba yaumal kiamat di dalam hari kiamat anin naimi dari kenikmatan yukalu dijawab bagi abad tadi alam apa itu nusahiyah, apakah tidak mensehatkan siapa kami jismaka pada badanmu jisimmu alam nurwika, apakah tidak membuat segar siapa kami Allah kepada kamu bil ma'il baridi dengan air yang dingin. Jadi setiap kenikmatan kalian makan buka tadi wah seger, dapat kiriman banyak dari gereja, iya tadi dari gereja tuh loh ya enggak, tapi ada capnya palang enggak tadi, nasinya ada cap palang apa enggak? Kagak ada. Emang nggak boleh orang wakaf dari orang kafir aja boleh? Lu baca sob dalam bajuri lah ada. Loh. Itu dimintai pertanggungjawaban makan kolak. Maka jangan pernah, nih dengerin semua juga, jangan pernah remehkan makanan. Ambil nasi kira-kira habis. Karena satu pun
nasi, berarti sebutir nasi yang tercecer itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Maka yang bersih. Jelas itu. Satu butir nasi itu amalnya puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Mulai nanemnya, ya kan? Mulai mupuknya, mulai bersihinnya, ngerawatnya, nyempret biar nggak dimakan hama, manen, jemur, giling, sampai datang ke kita. Itu dari petani ke pedagang, pedagang ke distributor, distributor ke pengecer, baru dibeli sama donatur, baru diantar sama kita. Lah kemudian kita sia-siakan itu rezeki. Dolim namanya. Itu dimintai pertanggungjawaban. Ngopi, wah mantap. Ya enggak? Itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Jangan sembarangan. Maka makanan itu sangat mempengaruhi karakter seseorang. Enggak percaya? Coba tanya tukang koruptor. Makanya kan hasil koruptor. Nanti pikirannya besok ya korupsi lagi. Dia dikasih makan hasil maling, ya pikirannya maling mulu. Jelas itu maksudnya? Lah, maka kenikmatan sekalipun itu nanti malah awal yang diinterogasi, yang ditanya oleh Allah. Waruya, dan diceritakan apa? Syekh Abul Hasan, Syekh Abul Hasan, karena itu ada siapa Syekh Abul Hasan ya'idu, itu memberi mau'idhah, memberi nasihat siapa Abul Hasan an-nasa pada umat manusia. Yauman, dalam suatu hari, waqala dan berkata siapa Abul Hasan fi wa'dihi, dalam nasihatnya Abul Hasan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu yas'alu, bermenanyakan, mengintegrasi siapa Allah al-ibadah pada hamba-hamba yaumal kiamat, di dalam hari kiamat, an asya, tentang beberapa perkara. Suatu ketika Imam Abul Hasan mau itu, dia berkata nanti manusia pada hari kiamat diinterogasi tentang beberapa pertanyaan. Wakana, dan ada siapa As-Sibliyu, Imam Sibli. Imam As-Sibli juga termasuk ulama besar, ulama tasawuf besar. Yamurru, itu berjalan siapa As-Sibli bibabil masjidi, jangan ngantuk, katanya itu babi. Nah iya kan, padahal bibabil masjidi, dengan pintu mas. Jadi maksud bab di situ babi, maksudnya pintu gitu loh. Wa yasma'u, dan mendengar siapa As-Sibli wa'dhu syekhi, pada nasihatnya Syekh Abul Hasan. Iya. Fayakifu, maka berdiri siapa As-Sibli indal babi, di sisi pintu masjid. Waqala, dan berkata siapa As-Sibli li syekhi, kepada Syekh Abul Hasan, la tukhawwifin nasa katsiran. La tukhawwif fil amar, nahi, jangan menakut-nakuti siapa kamu Abul Hasan an-nasa, pada manusia, katsiran, dengan banyak. Li'anna Allah Ta'ala, karena sungguhnya Allah Ta'ala itu la yas'alu, tidak bertanya siapa Allah ibadahu, pada hamba-hambanya Allah, illa an syai'aini, kecuali tentang dua perkara. Fayaqulu, maka berkata siapa Allah, ya abdi, hai hambaku, ana, bermula saya itu, kuntu, ada siapa saya, maka itu bersamamu. Kan kata Allah begitu, innallaha ma'ana, kan gitu. Kalian berkata bahwasanya saya bersama kamu, tapi wa anta biman kunta, dan bermula kamu, wa anta hale, bermula ente, biman, itu dengan siapa, kunta, ada siapa kamu. Kamu yang dipikir malah makanan, kamu yang dipikir malah THR, kamu yang dipikir malah mudik, kamu yang dipikir malah yang lain. Katanya kamu bersamaku, kata Allah, tapi nyatanya kamu sama siapa? Jelas gak maksudnya? Ini kritik tajam. Falamma sami'a, maka ketika mendengar siapa Abul Hasan hadzal kalama, pada ini ucapan minas Sibli, dari Imam As-Sibli, waqafa fi saririhi, maka diam, berdiri siapa, ya diamlah ya siapa Abul Hasan, fi saririhi, dalam tempat tidurnya,
Abul Hasan watoro, dan betul-betul telah terbang, hilang apa akalnya. Wah, dia akalnya tiba-tiba ngeblank. Bukan mabuk, bukan. Fana itu namanya. Falamma afaqo, maka ketika sadar siapa Abul Hasan, qala berkata siapa Abul Hasan, ya Sibliyu, hai Sibli, Inna Allah Ta'ala, dunia Allah Ta'ala itu yas'alu, bertanya siapa Allah, an ibadihi, tentang dari hamba-hambanya Allah, ashala, pada yang lebih mudah, min hadza, dari ini pertanyaan. Wa yaqulu, dan berkata siapa Allah, ya abdi, ma gharraka bi rabbikal karim, asaita amri, ma gharra, ma bermula apakah sesuatu itu, gharra menipu, apa maka pada kamu, bi rabbika dengan Tuhan kamu, al karim yang mulia, asaita duraka siapa kamu, amri pada utusanku. Warwiya, dan diriwayatkan lamma quri'at, ketika dibaca apa hadhil ayat, ini ayat, qala berkata siapa Aliun, Sayyidina Ali radhiyallahu an, ma gharrani rabbi illa jahli. Itu kan firman Allah itu, ma gharraka bi rabbikal karim. Maka Sayyidina Ali berkata, ma gharra, tidaklah menipu nih padaku, bi rabbi dengan Tuhanku, illa jahli, kecuali kebodohanku. Saya ketipu dengan sesuatu itu sebab kebodohanku. Waqala Fudail bin Iyad, dan telah berpendapat siapa Imam Fudail bin Iyad, sama ini ke ulama sufi besar. Lau sa'alani, jikalau bertanya ini padaku siapa Rabbi Tuhanku, ma gharraka aqulu gharrani sitruk, ma bermula apakah itu gharra, menipu, menutupi ka pada kamu, akul, maka menjawab siapa saya, gharra menutupi, menipu nih padaku apa, sitruka tertutup, terhijab dengan engkau. Wa qala Abu Bakrin al-Warraqu rahimahullahu ta'ala, lau sa'ala, jikalau bertanya nih padaku siapa Rabbi Tuhanku, ma gharraka aqul gharrani karamuk, ma gharra, tidaklah menipu nih padaku, aqulu, maka menjawab siapa saya, gharra menipu nih padaku apa, karamuka, kemurahanmu. Fatarji, maka kembalilah siapa kamu, ila ra'si hadzal kalami, pada ujungnya, pada pokoknya ini ucapan, wal ayat dan ayat. Walam makana, dan ketika ada siapa al-kufar, orang-orang kafir, ada itu layakiruna, harokatin, layakiruna, tidak, kalau enggak layukiruna, dari akorro yukiru, layukiruna itu tidak mengakui siapa kufar, biwahdaniyatillahi ta'ala, dengan keesaan Allah Ta'ala. Qala berkata siapa Allah, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Ya udah dah, kan kalian tadi pagi repot semua ya, capek enggak? Kalau enggak lanjut nih, oh lanjut, kata, oh yaudah lanjut lah. Wa ayatun, dan itu sebagai ayat bukti kebesaran Allah, laum kepada kaum, al ardu bermula bumi, al maitatu yang mati maksudnya tandus, ahyaina yang telah menghidupkan siapa kami, ha pada al ardul maitah, wa akhrajna, dan telah mengeluarkan siapa kami, minha dari al ardul maitah. Nah, itu menandakan ardun itu muannas majazi itu disifatin al-maitatu, kemudian domirnya ha, jelas. Itu cara melacak domir muannas, mudzakkar muannasnya satu kalimat, itu termasuk dari ayat Al-Quran. Nah, kan ardun kalau sekilas kan nggak ada alifnya, nggak ada taknya, tapi mu'an sama aja ainun, kan gitu. Ainun jariyah, bukan ainun jarin, tapi jariyatun, itu muannas. Itulah namanya muannas majazi. Wa akhrajna minha habban faminhu, maka dari habbun itu, dari biji tadi, yakuluna, makan siapa mereka. Ahyaina, terkesa menghidupkan siapa kami, ha pada bumi yang tandus, bil matori, dengan hujan, bil matori, dengan hujan.
Fakharaja maka keluar minha dari bumi apa al-hintatu gandum, wasyairu dan kacang syair, wasairul habubati dan semuanya bebijian. Famim ba'dil hububi maka itu dari sebagian bebijian yakuluna makan siapa umat manusia. Wahadhil ayatu dan bermula ini ayat dalilun itu sebagai bukti, sebagai dalil lil ibadi kepada hamba-hamba bi anna Allah Ta'ala dengan sungguhnya Allah Ta'ala yuhyi itu menghidupkan siapa Allah al-ardu pada bumi al-maitata yang mati atau tandus bi ikhrajil habubati dengan mengeluarkan bebijian. Fahuwa maka bermula Allah tuh. Kalau ayat tuh begitu. Allah mampu menghidupkan bebijian dari bumi yang mati sebab Allah turunkan air hujan atau dengan disiram dengan air. Terus makna jauhnya bagaimana? Fahuwa maka bermula Allah qadirun itu zat yang maha kuasa ala ikhrajil mauta. Nah itu mauta di situ jamannya mayyit. Ala ikhrajil mauta atas mengeluarkan atau menghidupkan orang-orang yang mati. Apa sob? Dalilnya jamak taksirnya mauta. Iya alfiahnya bagaimana? Oh, terusnya apa jelas dong? Nah gitu sob. Fa'la liwasfin kakotilin wazamin wahalikin wa mayyitun bihi komin. Begitu lah alfiahnya kudu tetap ngelotok gitu. Ngelotok siapa? Alfiyatun maimunatun tangga sebelah. Angel lah iyalah. Wawa dan bermula Allah itu wahidun zat yang esa la syarika yang tidak ada jenisnya sekutu itu maujud lahu bagi Allah fi mulki dalam singgasananya Allah. Waj'alna fiha jannatin min nakhili wa anabi wa fajjarna fiha minal uyun liya'kulu min thamarihi wa ma amilat su'aidihim afala yashkurun. Wallahu alam bisawab. Jam 11 dah. Bonus 2 menit. Kan jam 11 kurang 2 menit. Ya udahlah. Ini mau ada tamu mau datang ini. Baik, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.